Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin coba menjelaskan tentang metode regulasi. Ya, metode regulasi adalah eh, metode numerik untuk mencari akar dari persamaan nonlinear, di mana akar adalah variabel atau besaran yang membuat suatu fungsi eh, menjadi nol ya, dengan rumus matematisnya adalah fx sama dengan nol. Ya, metode ini didasarkan pada konsep interpolasi linear, yaitu menggambar garis lurus antara dua titik fungsi yang memiliki tanda berlawanan untuk memperkirakan data akar. Ya, interpolasi linear juga termasuk metode yang digunakan untuk mencari nilai di antara dua data. Jadi jika eh, terdapat dua data, maka kita bisa memperkirakan data di antara di antara kedua data tadi ya. Itulah konsep atau metode interpolasi linear. Nah, eh, metode regulasi falsi itu aplikasinya, saya menyampaikan paling tidak di sini ada dua. Yang pertama itu bisa sebagai penentu titik kerja dioda dan transistor pada rangkaian nonlinear, kemudian juga bisa menghitung batas daya jaringan listrik ya dalam sistem tenaga listrik. Nah, ada dua grafik di sini. Grafik kiri bawah itu ilustrasi metode regulasi dan grafik kanan itu adalah eh, grafik operation point atau titik kerja dari diode pada rangkaian non-linear. Nah, grafik ini bisa kita lihat bahwa terdapat dua nilai ya, dua nilai atau dua fungsi yang saling berlawanan ya. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan di background bahwa harus memiliki tanda yang berlawanan. Nah, maksudnya itu nilai fungsi itu harus salah satu minus dan salah satu plus. Itu adalah syarat utama. Nah, di antara dua fungsi itu maka kita ingin mencari suatu akar kan ya. Akar itu adalah tadi suatu besaran yang mengakibatkan suatu fungsi itu bernilai nol. Nah, maka di sini kita temukan nilai akarnya nol ya, fungsinya fx sama dengan nol di angka 1,75. Tentu ini dihasilkan nilai ini ya dari hasil trial ataupun percobaan-percobaan dengan nilai-nilai tertentu ya. Ya pada dasarnya secara konsep metode ini ya eh, metode ini berfungsi sebagaimana tadi kita jelaskan ya bahwa ditujukan untuk mencari akar numerik. Metode numerik ditujukan untuk mencari akar dari dua fungsi yang berlawanan ya, fungsi berlawanan dan ini akarnya. Nah, eh, penting juga untuk diketahui sebenarnya akar fungsi ini untuk apa sih ya. Nah, jika kita tarik ke aplikasi maka sebenarnya fungsi akar di sini adalah untuk menentukan nilai optimal pada suatu sistem. Jadi jika jika misal kita ingin menghitung batas daya listrik ya pada sistem tenaga bata, maka eh, metode regulasi falsi ini akan menetapkan batas daya listrik yang paling optimal pada sistem tenaga listrik. Tentu melihat dari eh, input ya berupa daya yang diserap per hari atau per jamnya, kemudian sumber daya apa saja yang digunakan untuk mensuplai.
akan ketemu nanti batas daya yang boleh, batas daya, nilai batas daya yang paling optimal yang boleh digunakan pada suatu jaringan listrik. Jadi itulah fungsi dari kenapa kita mencari suatu akar fungsi eh, dari dua fungsi yang memiliki tanda berlawanan. Nah, grafik yang kedua, ya, ini sama ya, bahwa ini hasil dari aplikasi sebuah titik kerja dioda dan di sini adalah nilai paling optimum ketika kita menetapkan titik kerja dioda pada rangkaian nonlinear. Artinya nilai optimum ini adalah yang mempengaruhi kinerja dari suatu dioda terhadap fungsinya sebagai penghantar arus atau sebagai eh, penahan arus ya, penghantar dan penahan atau penyarah ya, lebih ke penyarah ya, penyarah dan titik ini adalah titik optimal untuk menyarahkan suatu arus ataupun eh, suatu daya ya seperti itu. Nah, di sini ada alur suatu alur ya, sorry, suatu alur dalam sebuah aplikasi penentuan ya. Ini penentuan nilai optimal pada batas kebutuhan di jaringan tenaga listrik ya. Nah, alur ini akan saya jelaskan satu persatu bahwa yang pertama kita harus menginisialisasi dahulu ya, di mana kita harus memilih dua tebakan awal pada dua variabel ya. Dua tebakan awal itu adalah eh, nilai bawah dan nilai atas ya. Dan kita juga harus pastikan ada fungsi di sini karena tadi fungsi ini eh, sebenarnya digunakan untuk mencari suatu akar ya. Jadi akarnya eh, akar yang dicari berada di antara kedua fungsi tersebut ya. Dan fungsi ini harus bersifat atau harus dipastikan memiliki tanda yang berlawanannya. Jadi secara matematis itu seperti ini. Fungsi PG limit 1 dan fungsi PG limit 2 itu harus lebih kecil dari nol. Jadi jika kita memiliki nilai yang berlawanan, pasti nilainya itu akan selalu lebih kecil dari nol. Nah, yang selanjutnya kita harus menghitung nilai baru. Nilai baru ini eh, kita sebut sebagai variabel P0G limit ya. Nah, rumus yang kedua ini adalah rumus yang kedua ini ya adalah rumus untuk mencari titik potong garis lurus antara dua titik fungsi yang memiliki tanda berlawanan. Ini ya sama, ini tuh untuk mencari eh, titik potong pada garis lurusnya ya. Jadi di antara kedua fungsi ini kita harus menetapkan titik potong garis lurus ya yang eh, memiliki tanda berlawanan ya, yang memiliki tanda berlawanan itu ya fungsi ini dan ini, fungsi limit satu dan fungsi limit dua. Nah, ini hitung nilai barunya untuk menentukan titik potongnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengevaluasi fungsi. Eh, Nilai baru ini juga harus memiliki fungsi ya, di mana fungsi ini harus dievaluasi menggunakan persamaan berikut ini, di mana eh, karena saya karena saya eh, menetapkan data selama 24 jam, maka di sini sigma 24 T sama dengan 1. T sama dengan 1 artinya data yang dimonitor atau dilihat adalah data yang per jam. Nah, kemudian di sini adalah arti dari setiap satuan, di mana PIT itu daya beban tiap jam, PVV adalah daya dari fotovoltaik tiap jam, EB discharge itu adalah energi baterai yang dilepas, kemudian PG lim itu ada batas daya jaringan yang ingin dicari.
Nah, selanjutnya adalah cek konvergensi. Nah, nilai ini masuk ke cek konvergensi, ya. Jadi Anda juga harus tahu bahwa konvergensi ini sebenarnya proses iterasi untuk, ya, proses iterasi di mana suatu kondisi dapat mencapai eh, nilai setimbang atau stabil, ya, di mana kondisi iterasi bisa mencapai suatu nilai yang stabil. Itulah konvergensi. Nah, hasilnya konvergensi jika tidak. Nah, hasilnya konvergensi atau hasilnya sudah sesuai dengan atau sudah setimbang, maka kita lihat apakah sudah konvergen atau belum, ya. Jika eh, hasilnya sudah mendekati nol, misal, ya, dalam hal ini adalah 10 pangkat minus 3, kita tetapkan saja, ya, karena memang terkadang sistem itu tidak benar-benar nol, ya. Tapi eh, kita bisa tetapkan nol di belakang koma berapa yang kita bisa nyatakan konvergen. Nah, di sini kita perumpamaannya adalah 10 minus 3 atau 0,001. Itu dinyatakan sudah konvergen meskipun tidak nol, nol bulat, ya. Nah, maka solusi dianggap konvergen dan algoritma berhenti. Nah, karena sudah konvergen, maka batas daya ini nilainya sudah diketahui karena sama dengan hasil perhitungan dari evaluasi fungsi ini. Nah, maka berakhir. Nah, nilai ini akan dimasukkan sebagai tadi akar fungsi dari dua fungsi di atas. Ini ditetapkan nilainya. Nah, tapi jika eh, belum konvergen, maka pembaruan interval masuknya, ya. Pembaruan interval itu di sini. Jika nilai fungsi eh, lebih kecil dari nol, ya, eh, kedua fungsi ini lebih kecil dari nol, ya, maka nilai baru P0G limit itu sama dengan P limit 2. Artinya nilai baru itu sama dengan nilai batas atas. Kan tetapi jika lebih besar dari 0 atau tidak kurang dari nol, maka nilai baru itu sama dengan nilai batas bawah. Nah, ini kita bisa menetapkan, ya, jika sudah eh, jika ini sama-sama eh, belum konvergen, ya, kita harus pastikan lagi ini sama-sama belum konvergen. Pun ternyata nilainya lebih kecil dari nol, akan tetapi jika jauh, ya, jauh sekali lebih kecil dari nolnya atau minus, yaitu kita tetap harus melakukan iterasi kembali sampai dia menyentuh titik konvergen. Dan atau jika memang nilainya itu lebih besar dari nol, kita juga harus melakukan iterasi lagi, menghitung lagi nilai barunya, kemudian menentukan lagi fungsi dari nilai baru tersebut, dan membandingkan lagi apakah sudah konvergen, dan seterusnya sampai nilai itu konvergen, maka dia akan berhenti. Nah, ini saya mencontohkan dengan dataset yang saya bikin, ya. Dataset ini terdapat 24 data dari 24 jam total. Ada data daya beban, satuannya kW, daya fotovoltaik juga satuan kW, dan selisih antara daya beban dan fotovoltaik itu satuannya juga kW. Nah, karena memang tadi rumus di atas tadi, ya, rumus ini itu eh, 24 sigma T minus 1, ini ada nilai PI-nya, di sini juga ada nilai PT-nya. Maka dijumlahkan sebanyak 24, hasilnya 96, dan sigma PI hasilnya 456. Ganggu, ya. Nah, maka sigma PI dikurangi foto PVV sama dengan 456, dikurangi 96 adalah 360 kW. Nah, ini kita simpan, ya, angkanya. Nah, kemudian bentuk fungsi
PG-lim ya. Nah, ini kita nyari eh, nilai yang memang kita cari ya, fungsi ini variabel yang kita cari. Nah, maka kita bentuk fungsinya fungsi PG eh, lim ya, atau pembatasan daya. Definisi di sini sama tadi sebagaimana rumus di sini, rumus ini ya. Nah, selanjutnya, nah ini nih, ini sama dengan rumus atau persamaan regulasi regular falsi tadi ya. Sorry, ini persamaan dari evaluasi fungsi untuk mengetahui fungsi dari nilai dari fungsi PG-lim. Nah, di sini ada bicara kembangkan karena PG-lim sama setiap T dan ada 24 jam. Ya, artinya semua harus dijumlahkan selama 24 jam. Harus menggunakan rumus ini sering dengan perubahan T ya. Maka hasil dari penjumlahannya adalah berikut ya. Dan fungsi linearnya disederhanakan menjadi berikut ini. Jadi fungsi PG-lim sama dengan 300 minus 24 dikalikan PG-lim. Nah, kita coba menggunakan angka untuk menebak eh, harus menggunakan tebakan awal ya. Nah, tadi yang saya sampaikan di depan bahwa eh, nilai ini harus dipilih dua nilai tebakan awal. Nah, ini di sini kita harus pilih dua nilai tebakan awal di mana saya menetapkan X1 itu 0 kilowatt dan X2 itu 30 kilowatt. Nah, mari kita hitung fungsi fx1 ya, sama dengan f0 ya, f0 ini x1 kan, makanya di sini 0 sama dengan 300. Nah, 300 ini adalah hasil dari perhitungan fotovoltaik, hasil dari perhitungan fungsi PG-lim ya. Sama dengan 300 dikurangi 24 ya, selama 24 jam dikali 0. 0 ini adalah fungsi dari variabel X1 sama dengan 300. Kemudian fungsi X2 F sama dengan 300 ya, sama dengan 300 dikurangi 24 dikali 30. Nah, di sini 300 kurangi 722, 720, maka nilainya minus 420. Nah, ini sudah berlawanan ya nilainya. Nah, tahu di sini tanda sudah berlawanan. Syarat regulasi falsi sudah terpenuhi. Nah, maka kita lanjutkan perhitungannya. Lanjutkan ke sini. Nah, lanjut dengan rumus regulasi falsi dan perhitungan numerik ya, digit by digit. Maksudnya ini bertahap biar lebih mudah dimengerti. Di sini kita memiliki eh, variabel P0 di mana variabel P0 ini sama dengan X2 minus Fx2, X1 minus X2 dibagi dengan Fx1 dikurangi Fx2. Jika kita substitusikan nilainya adalah X1 dikurangi X2, 0 dikurangi 30 minus 30. X1 dan Fx2 itu 300 dikurangi minus 420 sama dengan 300 plus 420 sama dengan 720. Fx2 itu minus 420. Nah, maka kita bisa hitung bilangan dari suku rasio tersebut bahwa Fx2 dikali X1 minus X2 sama dengan minus 420 dikali minus 30 sama dengan 12.600. 12.600. Nah, kemudian maka hasilnya X2 dikalikan dengan X1 dan minus X2
dibagi fx1 dikurangi fx2. Dimana fx1 dikurangi fx2 ini ya, 720. Kemudian fx1 dikali ini, 1206, 12.600 sama dengan 17,5. Nah, sekarang selanjutnya kita turunkan kembali yang rumus ini ya. Rumus ini bahwa F0, P0 itulah X2 dikurangi Fx2 dikali X1 minus X2 dibagi Fx1 dikurangi Fx2 sama dengan 30 ya. 30. Ini X2 kan 30. X2 nih minus 30. X2, X2 sorry, X2 itu tadi 30 ya. X2 tuh di sini, sorry. X2 30 dikurangi 17,5, ini hasil dari perhitungan awal. Kemudian sama dengan 12,5 kW. Nah, maka evaluasi F pada P0 adalah F 12,5 sama dengan 300 sama dengan 2, 4 kali 12,5 sama dengan 300,3 dikurangi 300 sama dengan 0. Nah, nilai 0 inilah maka nilai sistem itu atau hasil perhitungan sudah mencapai konvergen ya, atau solusi sudah terpenuhi, di mana PG limit atau daya pembatasan daya nilai paling optimumnya adalah 12,5 kW. Nah, berikut adalah penjelasan. Mungkin banyak yang belum bisa dimengerti ya, nanti bisa kita sharing kembali ya beberapa eh, kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.